Di tengah gonjang-ganjing rumah tangga Rizky 2R dan Nadia, muncul kabar yang lebih mengejutkan. Berhembus kabar bahwa Rizky 2R telah menjatuhkan talak terhadap Nadia pasca sang istri memutuskan tinggal di Bandung untuk menyelesaikan kuliah Diploma 3 jurusan kebidanan. Menyeruaknya kabar talak dipicu oleh beberapa kejanggalan yang terjadi selama ini. Di antaranya, Rizky yang tidak pernah menjenguk Nadia, lalu pulang ke Medan tanpa didampingi Nadia. Status galau keduanya di sosial media, hingga aksi Rizky menghapus foto nikah mereka dari halaman Instagramnya. Bahkan yang lebih mengejutkan, aksi Rizky yang berhenti mengikuti akun sosmed Nadia. Dan teranyar adalah Rizky tidak mendampingi Nadia di Bandung saat istrinya sudah lulus kuliah kebidanan kemarin dan hanya mengucapkan selamat kepada Nadia dengan panggilan Dek dan bukan istri tersayang. Sikap misterius Rizky yang menghindar dan banyak bungkam saat ditanya awak media terkait rumah tangganya kian membuat kabar adanya talak bertambah kencang. Tapi seperti apa tanggapan keluarga dan ustadz terkait rumah tangga mereka? Benarkah tanda-tanda adanya talak memang semakin jelas? Atau justru baik-baik saja? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, santer menyeruak kabar talak yang dilakukan Rizky kepada Nadia. Beberapa kali kabar tersebut berusaha dikonfirmasi oleh awak media kepada Rizky. Tapi sikap Rizky selalu menghindar dan tidak mau menjawab. Rizky yang sebelumnya blak-blakan menjawab setiap pertanyaan awak media, belakangan ini justru irit bicara. Hanya terhitung beberapa kata yang terlontar dari bibirnya. Seperti, belum izin sama manajer, nanti ada waktunya, hingga mohon doanya. Apakah sikap Rizky yang tengah mencari waktu tepat adalah ingin mengungkapkan kondisi rumah tangganya dengan Nadia yang sebenarnya? Lalu apa arti dibalik sikap keluarga Nadia yang mengaku sengaja menutupi kondisi rumah tangga mereka lantaran tidak ingin ikut campur? Iki belum izin sama itu manajer. Allah Akbar, kakak pamit ya. Bentar aja, sebentar aja dikit dong. Bang, sebentar aja bang. Sebentar aja, sebentar please. Bang Rizky, dikit dong, dikit aja Bang Rizky. Bang Rizky, bentar dong. Bang Rizky, ayo dong please. Enggak sih, nah, ntar ada waktunya. Doain aja yang terbaik ya. Udah. Dadah. Segala macam. Kalau alam saya itu belum tahu dari yang bersangkutan. Aikinnya juga nggak ada komunikasi ke saya, Nadia juga nggak ada. Intinya mah Nadia pernah bilang saya melaksanakan amanat bapak karena dulu bapak amanat menyelesaikan kuliah. Kaget kalau secara. Tapi kan isu itu kan belum terbukti kebenarannya. Iya betul. Gitu, ya. Kan kalau itu kan minimal harus ada suratnya juga dari pengadilan agama atau mungkin minimal ada prosesnya. Iya, kan kelihatan ini belum ada. Belum Pak. ada belum. Ya mungkin itulah ini cuma sengaja kami tutup karena itu masalah privasi ya. Privasi Nadia. Gak mau ikut bisa campur kami kita. ungkapkan gitu ya di sini ya. Kita nggak mau ikut campur urusan rumah tangga Nadia dan Iki. Di tengah sikap penuh teka-teki Rizky hingga keluarga Nadia, beberapa kejanggalan selama ini terungkap ke publik. Di antaranya, aksi Rizky dan Nadia yang saut menyaut menulis status galau ungkapan hati yang tengah menjerit di tengah suatu prahara yang hebat. Tak hanya itu, aksi dramatis Rizky yang menghapus foto-foto nikah berdua dari halaman sosial medianya membuat rumor keretakan rumah tangga mereka kian heboh.
Semua itu tampaknya dipicu oleh sikap Nadia yang melepas cincin pernikahannya lalu beralibi bahwa cincin nikahnya dengan Rizky sudah kekecilan. Terkait beberapa sinyal adanya prahara itu, baik Rizky maupun Nadia selalu menutupnya rapat-rapat dan berbicara seakan tidak ada apa-apa dengan rumah tangga mereka. Kenapa aku gak pakai cincin? Karena kekecilan cincinnya. Jangan pada so tahu. Terus kalau misalkan cincinnya kekecilan, mau maksain dipakai. Doain aja yang terbaik, mudah-mudahan nanti ada titik temunya. Kenapa sih? Enggak apa-apa sih, itu kan juga privasi dan hak juga sendiri ya. Ya betul, perasaan hati seperti itu, tapi saya kan belum dari yang ini yang orangnya gitu ya. Hadiahnya Bu Ikinya bilang ke saya ini kan belum ya. Nggak ada ini sih anaknya nggak, kalau ini kelihatan kan ada beban atau gimana ya. Ini aja di depan saya seperti itu gitu. Dan setahu saya seperti itu, tidak ini. Ya mungkin Bapak juga nggak Kalau alam gitu ya di itunya ya, karena saya belum berani menyampaikan kalau tidak yang dari bersangkutan ya. Seperti sekarang katanya di media, saya kan jarang ini di media. Cuman juga ada yang bilang seperti itu, saya belum ini karena dari yang bersangkutannya belum bilang ke saya, dari Ikinya, dari Nadianya gitu. Kencangnya rumor talak yang dilakukan Rizky terhadap Nadia belakangan makin kuat ketika Rizky tidak mendampingi Nadia yang telah lulus diploma kebidanan di Bandung. Benarkah Rizky 2R juga sampai tidak mengucapkan selamat kepada Nadia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk 1 juta subscribers. Ya, alhamdulillah sudah mencapai 1 juta subscribers untuk Intens Investigasi. Jangan lupa nonton terus Intens Investigasi, 1 hari 2 kali guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Selamat buat Intens. Reaksi Rizky yang penuh teka-teki menanggapi kabar sudah jatuh talak ke Nadia semakin diperuncing oleh ketidakhadiran Rizky mendampingi istrinya di momen kelulusan Nadia yang sudah menyandang gelar diploma kebidanan di salah satu sekolah tinggi kesehatan di Bandung kemarin. Bahkan di tengah kehebohan teman-teman Nadia yang meramaikan halaman sosial media Instagramnya dengan banjir ucapan selamat, tampak Rizky juga menuliskan ucapan selamat atas keberhasilan istrinya di kolom komentar. Padahal, seperti diberitakan sebelumnya, akun sosmed Rizky 2R tampak sudah tidak mengikuti akun sosmed Nadia. Sejak itu tercuat prahara rumah tangga Rizky 2R dan Nadia yang dikabarkan semakin membara. Semuanya baik-baik aja, insya Allah, mudah-mudahan biar fokus juga masing-masing juga, karena kan si Nadianya juga lagi fokus untuk kuliah, jadi Iki juga lagi fokus untuk syuting juga buat video klip dan berkarya dulu. Dia juga kan udah lulus, kok nggak ada sampingnya dia seperti apa sih Ki? Mungkin belum ada kabar lulus atau enggak sih? udah terlihat di update-annya Ki. Aman aja sih sebenarnya. Tapi kenapa saling menghapus? Iya Ki, kenapa sih Ki? Enggak apa-apa sih, itu kan juga privasi dan hak juga sendiri ya. Ki, kemarin kan sering saling sindir katanya di Instagram Ki yang ngomong soal kenakalan remaja sama soal Iki nggak baca sih, nggak update juga tentang Instagram. Di tengah keberhasilan Nadia dalam kuliah kebidanannya dan adanya kejanggalan sikap Rizky yang tidak hadir mendampingi Nadia, sikap Iis Dahlia selaku ibu angkat Rizky tampak bertolak belakang dengan kenyataan yang ada saat ini, di mana menunjukkan adanya sinyal prahara. Menurut Iis Dahlia, kondisi rumah tangga mereka baik-baik saja. Padahal sebelumnya, ia bersama Ridho 2R sempat berkelakar bahwa Rizky 2R sebentar lagi menjadi duren alias duda keren. Benarkah Iis Dahlia tengah merahasiakan sesuatu
terkait rumah tangga Rizky dan Nadia. Ini anak gue, kenapa gue harus ngomong sama kalian? Kalau ada apa-apa gue ngomongin langsung sama anak gue ya. Baik-baik, ini baik. Bentar lagi jadi duda, sotoy deh. Durian guys. Susah dapat durian nih. Ada yang mau nggak? Mahal mah. Masa sih, Mas? Tergantung, Mas. Coba aja Bang Atra. Bisa nggak durian? Nggak akan bisa. Siapa juga mau belum? Di tengah teka-teki terkait adanya prahara dalam rumah tangga Rizky dan Nadia, seperti apa sebenarnya hukum dalam agama Islam terkait pasangan suami istri yang tinggal terpisah dalam waktu yang lama? Dan sampai kapan Rizky 2R memilih bungkam atas kencangnya prahara dalam rumah tangganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Banyaknya kejanggalan yang mengarah ke sinyal kuat adanya prahara dalam rumah tangga Rizky dan Nadia, belum adanya pernyataan pasti dari salah satu pihak, baik Rizky 2R maupun Nadia, membuat gonjang-ganjing rumah tangga mereka bergulir bak bola panas yang tak tentu arah. Agar tidak menjadi bertambah bias, tim Intens Investigasi menggali dari segi hukum agama yang menelaah soal suami istri yang tidak tinggal bersama dalam kurun waktu sebulan lebih. Masih sahkah pernikahan mereka secara agama atau justru sebaliknya? Dalam konteks hukum Islam, ketika sudah berpisah, sebenarnya pertama, apakah nafkahnya masih berjalan? Lahir batin loh, bukan cuma lahirnya saja, tapi batinnya pun apakah masih berjalan, itu harus dilihat. Dan itu kita nggak boleh menjustifikasi, oh ini kayaknya nggak ada nafkah lahir batin, kayaknya nggak boleh. Yang paling tahu ya mereka gitu loh. Kalau secara hukum Islam, ketika sudah tidak ada nafkah lahir batin, maka sebenarnya si perempuan ini harus punya sikap dalam agama Islam. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu keadaan yang sebenarnya seperti apa. Kita nggak boleh ambil kesimpulan cepat. Mudah-mudahan yang lagi rame sekarang, yang lagi banyak dibahas, banyak hikmah lah untuk untuk pasangan tersebut, bisa memetik pelajaran. Kalau memang harus ada hukum yang diselesaikan, ya selesaikan secara baik-baik, siapapun lah, entah lakinya atau perempuannya gitulah. Di tengah kencangnya kabar adanya prahara dalam rumah tangganya, kabarnya Rizky tidak pernah menjenguk Nadia di Bandung. Bahkan ia sempat ke Pangandaran untuk menjajal hobinya naik motor trail. Tetapi tidak mampir ke Bandung untuk menjenguk sang istri. Selain itu, sikap Rizky yang banyak menghindar dari awak media saat ditanya soal kondisi rumah tangganya pun menuai teka-teki. Ia juga tidak menjawab to the point atas pertanyaan awak media terkait kondisi rumah tangganya. Tentu saja Rizky dan Nadia atau siapapun tidak mengendaki rumah tangga mereka kandas dalam hitungan minggu. Kecuali Rizky dan Nadia yang memilih demikian. Kita cuma mau kemarin motoran dikit, motoran Pangandaran. Oh ya. Pangandaran berduaan sedikit. Bentar aja, doain aja yang terbaik ya. Ya. Ini kemarin motoran Ki. Hobi ekstrim gitu Ki ya, motoran Ki. Bentar aja deh. Mudah-mudahan ada waktunya nanti insyaallah.
Bukan di Bandung, Pangandaran saya. Oh nggak ketemu berarti. Kenapa komunikasi nggak sama Nadia semua? Alhamdulillah masih. Ada kabar Pak mau ketemu Nadia atau ketemu Bapak? Belum ini. Kabar. Jadi semenjak dia pindah ke Jakarta waktu itu setelah nikah, Eki belum pernah ke rumah. Kalau Nadia pernah sekali mengunjungi Umi ke sini. Enggak sih dia mah, orangnya kan dulu juga nggak ini, nggak dinikmati gitu ya, nggak ada beban gitu ya. Rahmatin. Kan dia. Ya, seperti air mengalir aja kita ikuti aja. Bang ya anaknya udah lumayan lah, udah punya bekal gitu ya. Ya kalau ibu sih nggak tahu lah masalah renggang, nggak tahu jurusannya kemana gitu kan. Jadi masalahnya nggak tahu aja. Ya sakit lah hati, kenapa seumur jagung kok bisa banyak ujian gitu kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.